bebas kamu, Dun. Alhamdulillah, Pak. Syukurlah kalau begitu. Seperti yang Bapak pernah janjikan dulu, kamu boleh tinggal di rumah ini, Dun. Dan kalau kamu mau, bantulah Bapak, ya. Terima kasih, Pak. Ayo, masuk. Kalau begitu, sebaiknya kamu istirahat dulu di dalam. Atau kalau kamu ingin, jalan-jalan dulu, melihat perkembangan kota, Dun. Terima kasih, Pak. Tapi ada satu hal yang jadi pikiran saya, Pak. Apa? Siapa Halimah ini, Dun? Saya sendiri tidak tahu betul, Pak. Yang saya tahu, dia berasal dari Pulau Jawa. Belum lama ini, ibunya baru saja meninggal. Dan kelihatannya, ia dalam kesusahan, Pak. Jadi, bagaimana pendapat Pak Karto? Kelihatannya dia sebatang kara di kota Padang ini, ya toh? Dan satu-satunya orang yang diharapkan cuma kamu. Ya, Bapak setuju betul kalau gadis itu kamu tolong. Betul, Pak. Oleh karena itu, saya harus berada di depan rumah itu sebelum jam 12 malam. Ma, Halimah, ada Midun. Tolong sambut barang ini, Udo. Tolong, Udo. Terserah pada Udo. Saya sudah tidak tahu kemana saya harus pergi. Pokoknya kemana saja, asal saya selamat dari rumah ini. Bagaimana kalau kita ke rumah Pak Karto, di Ganting, tempat saya menginap? Baik. Bendi. Mak, ke Ganting.
Roni? Tadi kata Udo kita akan pergi ke Ganting. Iya, tapi ini untuk menghindari kalau ada orang yang disuruh untuk mengikuti kita. Nah, dari sini kita jalan kaki ke Ganting. Tidak jauh. Ayolah. Pak, malah jam 1, Pak. Midun alun jua pulang. Pak, jangan-jangan ada apa-apa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dia, Bu. Iya. Mari. Dun. Kowe memang panjang umur, Dun. Baru saja istriku nyebut namamu. Ada kesulitan di sana? Nggak ada, Pak. Tadi kami turun dari Alang Lawe. Maksud kami supaya Kusir Bendi nggak tahu kalau kami datang kemari. Oh. Ya. Ini Halimah, Pak. Ini Pak Karto. Karto. Ini Nenek. Bu. Masuk. Ya, mari Nek. Ini. Aduh. Ya, Pak. Duduk, Bu. Silakan. Terima kasih, Pak. Udo. Saya sangat berterima kasih sekali. Udah mau menolong saya. Saya Nek, sebenarnya apa yang terjadi, Nek? Kasihan, dia masih muda. Ayah tirinya seorang yang biadab. Setelah ibunya, Nyi Asmanah meninggal, ayah tirinya mencoba merayu dengan segala macam cara. Karena tidak berhasil juga, maka ayah tiri Halimah mencoba untuk memperkosa Halimah. Halimah mengancam untuk berteriak. Akhirnya
ayah tirinya ketakutan. Halimah selamat. Tapi takut terulang kembali kejadian itu, Halimah melarikan diri. Maka saya bawa dia ke tempat teman ibunya. Di sana dia baik-baik saja. Ceritakan saja semuanya, Nek. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Niat baik untuk menolong hanya manis di mulut saja. Uni, duduk saja dulu. Tujuannya sama saja. Tidak beda dengan ayah tiri Halimah. Itu sama dengan lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Edan. Udo, di sini saya sudah tidak mempunyai keluarga sama sekali. Kecuali ayah saya yang masih hidup. Tapi ia tinggal di Bogor. Maukah Udo mengantarkan saya ke sana? Uni tidak usah segan-segan. Saya bersedia mengantarkan Uni dan menolong Uni jika diperlukan. Terima kasih, Udo. Tapi untuk pergi ke tanah Jawa, kalian memerlukan surat pas, ya toh? Tanpa surat pas itu, rasanya kalian tidak mungkin berlayar. Jadi, bagaimana caranya Pak Karto? Kalian tidak usah memikirkan itu. Biar Bapak yang akan mengusahakan agar kalian segera memperoleh surat pas itu. Begini, Bapak minta tolong Midun besok pagi pergi ke kantor KPM untuk menanyakan kapan ada kapal yang berangkat ke Betawi. Baik, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah, Bunda, izinkan apalah kiranya Ananda membawa untung nasib Ananda barang kemana. Ayah, Bunda yang tercinta, nyawa di dalam tangan Allah. Tidak tentu besok atau lusa diambil oleh yang punya. Karena itu, Ananda berharap dengan sepenuh-penuh pengharapan. Sudilah kiranya Ayah Bunda merelakan jerih lelah Ayah Bunda kepada Ananda sejak Ananda dilahirkan. Sekianlah isi surat ini. Dan dengan surat ini pula, Ananda mengucapkan selamat tinggal kepada Ayah Bunda. Karena Ananda mau berlayar ke tanah Jawa. Sembah sujud Ananda. Midun. Midun. Apa yang udah menungkan? Udah sedih meninggalkan kampung? Atau barangkali udah menyesal menolong saya yang celaka ini? Tidak, Uni. Walaupun tidak ada Uni, saya sudah punya niat untuk tidak pulang ke kampung. Dan kalau saya menyesal atau bersedih, tentu Uni tidak saya mengantarkan. Kan saya sudah katakan, saya bersedia menolong kalau diperlukan. Hampir saya lupa. Uang Uni masih ada pada saya 25 rupiah. Sisa membeli tiket tadi. Udah simpan saja. Ini masih ada. Sebaiknya udah yang simpan. Bagi saya tidak ada halangan. Tapi, apa tidak berbahaya mempercayakan uang pada seorang bekas hukuman? Sejak pertama saya kenal Udo, Udo selalu bicara merendah diri. Udo pandai menjentik hati saya. Masa saya tidak percaya pada Udo? Sedangkan badan dan nyawa saya serahkan. Bukan lagi uang. Mulai sekarang saya mohon, Udo jangan lagi panggil saya Uni. Kalau didengar orang bisa salah paham. Sebaiknya Udo panggil saja saya Halimah. Udo sedih menganggap saya adik. Kalau Uni tidak merasa hina mengatakan saya suka sekali. Halimah, ada yang saya ingin katakan padamu. Bagaimana Halimah dan Ibu Halimah itu sampai kepadamu? Ceritanya panjang juga. Ayah saya bernama Raden Sumintarja. Beliau sangat sayang pada saya. Beliau sering mengajak saya dan ibu berjalan-jalan. Kami diajak ke kebun raya. Semuanya begitu indah. Tapi seperti kata orang, panas sampai petang, rupanya hujan tengah hari. Pada suatu hari, waktu saya pura-pura tidur, ayah dan ibu bicara.
Kelihatannya akan susah. Kenapa? Tidak. Jangan disimpan dalam hati. Katakan terus terang, supaya lapang di dada. Kalau boleh saya berkata terus terang, memang ada persoalan yang memberatkan hati. Soal apa? Pekerjaan di kantor? Soal kita. Akan mau menikah. Dengan siapa? Masih dengan keluarga juga. Dengan Rukiah, anak Paman Karta. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju. Kalau begitu, Akang bicara saja sama Paman. Itu yang sulit, Nona. Kau tahu, setelah ayah meninggal, yang membesarkan Akang adalah Paman Karta. Dia juga yang menyekolahkan dan membantu Akang mendapat kerja. Minggu yang lalu Akang dipanggil. Lalu katanya, Suminta, Paman sudah tua. Sedangkan adikmu Rukiah belum bersuami. Paman takut kalau Paman meninggal, Rukiah akan tersia-sia. Kawinlah dengan dia. Apa yang akan harus katakan? Akan merasa terjepit. Lalu saya menyanggupi. Moga-moga kau mengerti. Saya maklum, Akang. Kalau memang sudah begitu, saya mau bilang apa? Silakan saja, Kang. Saya tidak keberatan untuk dimadu. Mula-mula keadaan tidak berubah. Hari Minggu, Bapak masih sering mengajak kami berjalan-jalan. Tapi makin lama, makin jarang dia pulang. Dan akhirnya ia menghilang sama sekali. Tinggallah ibu yang menderita, terlantar, dan tidak punya apa. Untunglah ada sebuah keluarga Belanda yang baik. Mereka memerlukan seorang tukang masak. Dan karena anaknya sebaik dengan saya, mereka juga memerlukan seorang teman main untuk anaknya. Akhirnya kami diterima bekerja di keluarga Belanda itu. Lalu Belanda itu pindah ke Padang untuk menjadi seorang kepala kantor sebuah maskapai. Begitulah kami sampai di Padang, Udo. Selanjutnya, terjadilah apa yang diceritakan nenek. Halimah, nggak usah diingat lagi. Semuanya sudah terjadi. Tapi, mengapa ibu tidak menikah lagi? Saya pernah menanyakan hal itu pada ibu. Tapi kata ibu, dia tidak ingin hal yang sama terulang untuk yang kedua kalinya. Rupanya perkawinan itu sangat menyakitkan baginya. Padahal ia sendiri yang membuat persetujuan. Ibumu pandai menahan diri. Sekalipun di mulutnya memberikan persetujuan, jelas hatinya tidak. Kau pernah tidak mendengar cerita tentang putri Nabi kita? Tidak. Bagaimana ceritanya? Begini. Pada suatu hari, Sayyidina Ali memanggil istrinya, Fatimah putri Nabi. Sayyidina Ali lalu meminta izin kepada istrinya untuk beristri lagi.
itu dengan rela hati dan senyuman di mulut, dia merelakan suaminya untuk bercerai lagi. Tapi kau tahu Halimah, itu telur mentah dalam genggaman tangannya, sekonyong-konyong jadi masak. Ya, karena begitu pandainya dia menahan diri. Sungguh pun di luarnya manis, tapi di dalamnya remuk. Kasihan. Badannya panas sebagai api. Itulah yang membuat telur mentah dalam genggaman tangan jadi masak. Ya, moga-moga Halimah mendapatkan suami yang benar-benar laki-laki. Kekal sebagai suami istri. Tidak cerai hidup, melainkan cerai itu bilang. Semoga apa yang udah harapkan terlaksana. Kalau nasib menentukan, ikan di laut, asam di gunung, pasti akan bertemu. Tergantung nasib kan, Udo? Iya. Siapa kira saya begitu bahagia bila bersama Bapak. Saya hanyut lagi di bawah kenangan. Ya, kenangan yang mungkin akan sampai. Dan mimpi yang mungkin akan terjadi. Susahnya, perasaan tak ubah bagaikan perasaan si pungguk merindukan bulan. Pada tembaga saka emas. Siapa yang udah maksudkan? Diri saya sendiri. Pikiran Udo terlalu tinggi. Setiap sesuatu pasti ada padanannya. Biar bagaimana, Pipi tetaplah berjuang. Mudah-mudahan apa yang dicita sampai, yang dimaksud